kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Miss ajak semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersukacita. Kita mau angkat satu pujian, sungai sukacita mengalir dalam hidupku. Tuhan
kami, yang terbaik yang kami terima, yang terbaik dalam hidup kami mau persembahkan kepadamu. Mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing akan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kebenaran yang kami dengar itu memerdekakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima sesuatu yang baik. Biar itu boleh bertumbuh atas hidup kami, boleh berbuah. Dan kami percaya Tuhan itu boleh berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar anak-anak? Tuhan sayang kalian, amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian hari-hari ini, apa yang menjadi doa kalian hari-hari ini. Tapi dengan tulus saya berharap, saya berdoa bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kalian semua. Akan menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan terobosan untuk kalian semua. Ada cerita yang mau saya bagikan, tapi kita mau baca dulu dari ayat hafalan kita di Ibrani 13 ayat yang ke-7. Tentunya kalian semua sudah hafal Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Sekali lagi kita mau baca Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Tema hari ini mengambil judul menjadi pemimpin yang menghormati Tuhan. Diambil dari bacaan Yeremia 17 ayat 15. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh daripada Tuhan. Sampai sini. Kalau kita belajar sejarah dunia, atau kalau kita pernah membaca tentang sejarah dunia, tentunya kita tahu dengan salah satu tokoh yang hari-hari ini disebut dengan panggilan Bapak Komunis Uni Soviet. Siapa namanya? Vladimir Lenin. Vladimir Lenin atau biasa dipanggil Lenin adalah salah satu dari sekian tokoh pemimpin bersejarah di dunia. Di era kepemimpinannya, Lenin membangun Uni Soviet menjadi kekuatan yang begitu mengerikan di dunia barat hari-hari itu. Kenapa bisa begitu? Karena Lenin adalah seorang pemimpin yang berkarisma. Lenin adalah seorang pemimpin yang mampu mengikat pengikutnya. Lenin juga bisa menguasai pikiran para pengikutnya. Bahkan Lenin bisa menancapkan idealisme sehingga pengikutnya mengikuti apapun yang dia mau. Namun faktanya di kepemimpinan Lenin ada hal lain yang merugikan banyak orang. Lenin punya slogan bahwa agama itu menghancurkan rakyat. Itu menjadi legitimasi dia untuk menekan gereja Ortodoks, untuk membubarkan agama Buddha dan juga agama Islam. Selain itu apa yang dilakukan Lenin? Lenin mengambil kebijakan yang merugikan banyak orang. Dia tidak setuju dengan kepemilikan tanah secara pribadi, sehingga dia menghancurkan para bangsawan, sehingga dia memusuhi para petani. Dan di era kepemimpinannya 5 juta orang mati karena kebijakannya. Apa yang terjadi di akhir hidup Lenin? Lenin mati di usia 53 tahun karena pendarahan otaknya. Karena sakit pendarahan otak. Dan dia tidak mampu melanjutkan kepemimpinannya, sehingga yang sudah dibangunnya menjadi runtuh, menjadi hilang, tidak berbekas sama sekali. Dari cerita tersebut kita tahu bahwa Lenin bukan pemimpin yang baik. Lenin bukan pemimpin yang berhasil. Lenin adalah pemimpin yang gagal.
Kalau ngomongin pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Baik kita pemimpin di skala yang besar maupun skala yang kecil, bahkan skala yang sepele yang orang nggak anggap. Minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Sebuah hal yang membahayakan ketika kita menjadi pemimpin yang gagal, pemimpin yang nggak berhasil. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang berhasil? Yang pertama adalah kita harus menghormati Tuhan dan tidak meremehkannya. Miss Vero ambil ayat dari Maleakhi 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu tidak memperhatikan. Kalau ngomongin menghormati Tuhan dan tidak meremehkan, Lenin salah satu contohnya. Orang yang tidak menghormati Tuhan, bahkan dia menghapuskan agama dengan slogannya, agama itu menghancurkan rakyat. Sehingga di akhir hidupnya, dia mati dengan kondisi yang mengenaskan. Dia dikutuk dan apa yang sudah dibangunnya menjadi hilang dan runtuh. Kunci yang kedua adalah percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Amsal 3 ayat 5-6 menyebutkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan apapun kondisi kita. Hidup bersandar pada Tuhan. Masalah dan penderitaan bahkan sakit penyakit jangan sampai membuat iman kita goyah kepada Tuhan. Dituliskan, kalau kita percaya maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kunci yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Ayatnya ada di Yohanes 15 ayat 5b. Dituliskan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akunya siapa? Akunya tentunya Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari 3 kunci ini menjadi pegangan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Minimal untuk menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau percaya yang sudah dibagikan itu tidak sia-sia. Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan dalam kamus tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau percaya pagi ini juga Tuhan Engkau yang ubahkan hati kami, Engkau yang kuatkan iman kami, untuk kami bisa berjalan seperti yang Engkau mau, untuk kami bisa menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin bagi diri sendiri, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang menghormati Tuhan, menjadi pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, biarlah iman kami pagi ini boleh dikuatkan dan dibangkitkan lagi, bahwa selama masih ada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Selama masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali hari ini Tuhan, biar semuanya berjalan sesuai yang Engkau mau. Dan apapun yang keluar dari hidup kami, perkataan, perbuatan, apapun yang keluar dari hidup kami Tuhan, biar semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami aturkan kemuliaan, hormat dan pujian di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi bangsa ini